Setelah dia bangun, Xian menemukan bahwa urat dan pembuluh darahnya telah pulih di bawah pengaruh roh bela diri abadi. Luka-lukanya telah sembuh 70% sampai 80%. Meskipun dia telah menguras hampir semua kekuatan aneh di dalam otot-ototnya di halaman gravitasi, banyak serat ototnya mengalami perubahan setelah konsumsi ini. Setiap serat tampaknya telah membesar, dan dapat menyimpan lebih banyak energi misterius. Selama dia dapat menyerap esensi Qi dalam pertempuran berikutnya melalui penyaringan misterius, jika tidak ada yang salah, dia dapat memperoleh kembali kekuatan kasar di otot-ototnya. Selain itu akan meningkat secara stabil. Ini menunjukkan fakta bahwa dia telah mencapai tujuan yang diinginkannya berlatih di ruang gravitasi. Yang terpenting adalah dia akhirnya mengetahui metode untuk menumbuhkan kekuatan otot-ototnya dengan mantap. Itu adalah dengan menggunakan ruang gravitasi dan konsumsi yang habis, menghancurkan lalu membangun kembali. Xian membuka matanya dan perlahan bangkit dari tanah. Dia kemudian mengamati keempat wanita cantik yang berdiri di sekitarnya untuk sementara waktu, lalu memahami situasinya. Aura dingin terpancar dari keempatnya. Rupanya, mereka semua mengolah teknik atribut dingin. Keempat wanita dengan aura dingin mereka memiliki alam yang hampir sama. Jika tidak ada yang tidak terduga, mereka seharusnya belajar dari guru yang sama. Dua wanita cantik yang berjalan ke arahnya tidak terlihat ramah. Udara dingin berkumpul dan mengembun di sekitar tangan putih bersih mereka, yang tampak seperti ular es yang menjulurkan lidah mereka. Ruang gravitasi 20X hampir tidak memengaruhi para prajurit alam roh. Dua prajurit alam roh langit kedua dan dua prajurit alam roh langit pertama adalah puncak kota Kaisar Es. Karena itu adalah kota terlemah di antara 7 kota Serikat Pejuang, sangat luar biasa bahwa mereka dapat mencapai alam setinggi itu. Di laut tak berujung, di antara 15 kekuatan besar selain keluarga Chao, Istana Roh Bela Diri, dan keluarga Yang, tidak ada dari mereka yang memiliki prajurit di level ini. Apa yang kalian inginkan? Dengan dingin menatap Han Cui dan Leng dan King, Xian sama sekali tidak takut. Dia terkekeh dan kemudian dengan sengaja melirik api dingin es. Ini. Han Cui dan Leng dan King tersenyum dan mengangguk, sama sekali tidak menyangkal. Adik kecil, apakah api dingin es itu milikmu? Han Cui tersenyum, menyembunyikan penampilannya yang dingin. Bagaimana kalau kita berunding sebentar di sini? Xian tidak terburu-buru. Dia menanggalkan pakaiannya yang berlumuran darah dan berganti ke setelan biru bersih tepat di depan keempat wanita cantik itu. Tolong tembak. Saat dia berganti pakaian, tubuhnya yang kekar dan proporsional terlihat. Setiap ototnya tampak terbentuk dari beton bertulang, membuat orang merasa penuh energi dan terintimidasi. Keempat wanita itu matanya berbinar saat mereka memuji tubuhnya secara diam-diam di dalam hati mereka. Anak ini memiliki tubuh yang bagus, bahkan bisa dipuji sebagai sempurna. Mata Phoenix Leng dan King memancarkan cahaya kejutan saat dia tersenyum. Hei, adik kecil, tubuh yang bagus. Apakah kamu ingin mengunjungi istanaku sebentar? Haha, aku punya banyak wanita cantik di sana. Mungkin kamu bisa bersenang-senang dengan mereka. Ini adalah godaan telanjang. Aku tidak tertarik pada wanita biasa. Xian melemparkan pandangan bejat kepada mereka dengan makna yang dalam, mengamati tubuh Leng dan King yang dewasa dan indah. Dia tersenyum sambil merenung, aku suka wanita dewasa dan cantik sepertimu. Jika kamu setuju untuk menyambutku di ranjangmu, aku akan pergi ke sana. Aku tidak tertarik pada gadis kecil yang murni dan polos. Leng dan King tersenyum santai, mengangguk, dan berbicara kepadanya dengan lembut, baiklah. Bagaimana kalau kita pergi? Kakak juga menyukai pria muda yang berpotensi dan bernyali besar sepertimu. Kita akan pergi minum. Bagaimana menurutmu? Haha, Xian tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Han Cui, aku ingin tahu apa isi negosiasimu. Bagaimana kalau kau memberiku api dingin es? Han Cui mengerjap. Dia tampaknya menganggap Xian agak menarik. Jelas bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi alam langit, tetapi tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi 4 prajurit alam roh. Dia berbicara kepadanya seolah-olah dia tidak takut mati. Dia tidak tahu bahwa di laut tak berujung, Xian telah menghadapi prajurit alam roh langit ketiga seperti Nulang, Bosun, dan Qian. Dia segera kebal terhadap prajurit sekuat ini.
Saat ini, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Memberikannya padamu. Xian tertawa terbahak-bahak. Apa yang aku dapatkan untuk itu? Api dingin es tiba-tiba menyala, saat udara dingin dilepaskan darinya. Api itu bisa memahami percakapan mereka. Rupanya, ia sedikit marah melihat Xian menggunakannya untuk menghibur dirinya sendiri. Begitulah cara ia mengekspresikan kemarahannya. Xian mengirimkan seutas kesadaran jiwanya untuk menenangkan api itu. Namun, ia tetap tersenyum pada Han Cui. Apa yang kau inginkan? Tawa Han Cui lebih ceria. Ia menutup mulutnya, terus-menerus terkikik. Matanya berbinar, tampak sangat menggoda. Harta karun langka, teknik bela diri, pelet, wanita. Kau dapat memilih apapun yang kau inginkan di antara keempat hal ini. Selama kau memberiku api dingin es, apapun dapat dinegosiasikan. Di kota Kaisar Es, hampir setiap prajurit mengenal mereka. Namun, ketika para prajurit alam langit melihat mereka, mereka bersikap seolah-olah sedang menghadapi ular atau binatang buas, hanya berharap mereka bisa melarikan diri lebih cepat. Namun sekarang, dia berbicara dengan bocah nakal seperti ini. Han Cui tiba-tiba merasa tertarik padanya, dan ingin bermain dengannya sebentar. Aku menginginkanmu, kata Xian serius. Aku, tawa Han Cui menjadi lebih ceria. Kau hanya ingin minum dengan adik perempuan ketigaku, dan sekarang kau mengatakan menginginkanku. Selera yang besar, nak, selera yang besar. Bagaimanapun, bisakah kau tahan? Haha, adik kecil, kau masih muda dan kuat, kan? Yah, 1, itu terlalu sedikit. 2, itu enggan, kau tahu. 3, tidak apa-apa. Dan, 4, sempurna. Xian tidak menghentikan tawanya, tatapannya yang telanjang ke arah Bing Qingtong dan Suang Yuzu. Haha, Han Cui tertawa sampai dia harus berjongkok. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Bing Qingtong dan Xian, wajahnya berseri-seri. Da Jie, kakak keempat, pemuda ini juga menyukaimu. Jadi, apakah kau menyukainya? Jika kau tidak takut, kami berempat akan melayaninya bersama. Apakah itu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, dan aku yakin kakak ketiga kita juga akan menyukainya. Bagaimana dengan kalian berdua? Bing Qingtong dan Suang Yuzu menatap Xian dengan wajah dingin dan meremehkan. Rupanya, gaya mereka tidak seperti Han Cui dan Leng dan King. Mereka juga tidak tertarik mempermainkan Han Cui. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian harus tenang dan memikirkannya. Seorang prajurit alam langit berbicara tidak sopan dengan dua prajurit alam roh. Dia tidak takut pada apapun. Apa artinya itu? Katakan padaku. Bing Qingtong mengerutkan kening dan berkata dengan serius, pada dasarnya, dia sama sekali tidak waspada terhadap kalian. Setelah mendengar itu, senyum di wajah Han Cui dan Leng dan King berhenti, karena wajah mereka menegang. Mereka tidak konyol. Setelah menyelidiki beberapa saat, mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jelaslah bahwa Xian baru saja tiba di kota Kaisar Es. Dia adalah orang asing, tetapi di wilayah orang lain, dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki api dingin es. Di bawah pengawasan mereka yang penuh perhatian seperti harimau betina yang mengawasi mangsanya, penampilannya tenang. Dia bahkan berani bercanda dengan mereka. Jika dia bukan pasien mental, dia seharusnya memiliki keyakinan penuh. Api dingin es adalah api surga di kelas dingin. Bagi para prajurit yang mengolah teknik dingin seperti kita, itu adalah harta yang paling diinginkan. Bing Qingtong merenung, lalu memutuskan untuk membuka hatinya kepadanya. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan untuk merebutnya darimu. Kurasa kamu memiliki beberapa dukungan yang memberimu keyakinan. Namun, kamu berada di kota Kaisar Es, tetapi kamu mengungkapkan api dingin es. Kami telah merasakannya. Memiliki kesempatan yang bagus, kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Berhenti sejenak, Bing Qingtong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dinginnya. Katakan saja, apa yang kau inginkan. Selama kami dapat menawarkannya kepadamu, kami tidak akan mengecewakanmu. Da Jie, kau memang menginginkannya. Han Cui berubah pucat, suaranya serak. Apa kau benar-benar ingin bertukar posisi dengannya? Ini adalah sopan santunku, Bing Qingtong mengangguk. Hanya seorang pejuang alam langit. Bahkan jika dia memiliki beberapa cadangan, apa yang bisa dia lakukan? Leng dan King mendengus, menunjukkan ketidaksabarannya. Jika kau tidak berani, aku akan mencobanya.
Setelah ibu angkat kita meninggal, kalian selalu berhati-hati tentang hal-hal sepele. Tidak ada yang cukup bertekad. Jika kita terus seperti ini, kota Kaisar Es kita akan menduduki peringkat terburuk di antara 7 kota di Serikat Pejuang selamanya. Kemudian, Leng dan King mengubah nadanya, saat senyumnya benar-benar memudar. Dia berguling ke arah Xian lalu mengejek, "Jie-jiemu datang untuk bermain denganmu. Apa kau tidak ingin mencicipiku? Aku akan memenuhi keinginanmu." "Baiklah," Xian mengangkat bahu, wajahnya tenang dan alami. Mata indah Leng dan King bersinar dengan cahaya ilahi. Dia menyentuh tanah dengan ringan dengan kaki kirinya, saat ratusan arus dingin mengebor ke dalam tanah. Retak-retak, batu di sampingnya dan Xian di ruang gravitasi menggemakan suara retakan. Ratusan arus dingin bergerak di bawah tanah seperti cacing, lalu tiba-tiba meledak seperti naga beracun, mencoba menaklukkan Xian. Bing King Tong, Han Cui, dan Suang Yuzu memiliki mata indah mereka yang cerah, menatap Xian dengan penuh perhatian. Mereka bertiga ingin melihat cadangan apa yang dimiliki Xian untuk mengatakan kata-kata yang tidak sopan kepada mereka. Mendesis-mendesis, ratusan arus dingin Leng dan King melesat keluar dari tanah. Namun begitu mereka muncul, mereka ditutupi oleh gugusan api. Hanya dalam sekejap, ratusan arus dingin telah terbakar menjadi asap putih. Energi dinginnya lenyap di udara tipis, dan tidak ada arus yang bisa masuk ke tubuh Xian. Di dalam arus dingin itu ada esensi murni Qi Leng dan King. Jika api dingin es telah mengambil tindakan, itu hanya bisa mengurung udara dingin, dan tidak bisa menghancurkan esensi Qi-nya. Tapi api bumi berbeda. Api yang membakar adalah musuh bebuyutan udara dingin. Itu telah membakar ratusan arus dingin tepat ketika api itu muncul. Ada jenis api surga lainnya. Wajah cantik Leng dan King berubah warna, berteriak ketakutan. Bing King Tong, Han Cui, dan Suang Yuzu juga mengucat. Tubuh mereka yang lembut menggigil, saat ketakutan yang tak terbayangkan melintas di mata mereka yang cantik. Menurut akal sehat, setiap jenis api surga hanya mengakui satu tuan. Jarang sekali seorang prajurit bisa memiliki dua jenis api surga yang berbeda. Prajurit yang ingin menyatu dengan api surga memiliki batasan dalam jiwa dan tubuhnya. Begitu dia bisa menyatu dengan api surga, kekuatannya akan meroket secara besar-besaran. Selain itu, dia bisa mendapatkan fitur-fitur khusus dari api surga. Namun, sulit bagi api surga untuk menyatu satu sama lain. Api dingin es adalah api yang dingin dan menusuk tulang, sedangkan api bumi adalah api yang menyala-nyala. Keduanya benar-benar bertolak belakang sifatnya. Hampir mustahil untuk menggabungkan keduanya, karena secara alami saling menolak. Itulah sebabnya keempatnya ketakutan saat mengetahui Xian juga memiliki api bumi di tubuhnya. Orang yang bisa menyimpan dua api surga yang berlawanan di tubuhnya pastilah seorang jenius yang mengguncang bumi. Kalau tidak, itu mustahil. Api bumi tiba-tiba menunjukkan dirinya, yang menaklukkan Bing King Tong dan Han Cui sepenuhnya, menindas perhitungan mereka. Pada saat ini, Bing King Tong, Han Cui, Leng dan King, dan Suang Yuzu tidak berani meremehkan Xian lagi, meskipun ia hanya memiliki basis kultivasi alam langit. Api surga tidaklah bodoh. Dalam beberapa hal, mereka jauh lebih pintar daripada manusia. Jika Xian tidak memiliki sesuatu yang istimewa, mengapa api yang berseberangan ini menjadikannya tuan mereka? Tentu saja, mereka tidak tahu hubungan sebenarnya antara api bumi, api dingin es, dan Xian. Ketika merawat kedua api surga, Xian tidak secara tirani mendominasi mereka. Sebaliknya, ia telah menaruh pikirannya pada hubungan tersebut, menggunakan persahabatannya yang baik dan perhatiannya yang dekat untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ia tidak menganggap mereka sebagai budaknya untuk memeras energi mereka, tetapi membantu mereka tumbuh dengan kemampuannya. Itu juga alasan mengapa api dingin es dan api bumi tidak meninggalkannya meskipun mereka memiliki kesempatan. Mereka semua memilih untuk tinggal bersamanya, mengembangkan kekuatan mereka bersama dengan pengalaman dan pertumbuhannya. Ini adalah pengakuan yang mendalam. Begitu api bumi muncul, ia telah melepaskan ratusan gumpalan api untuk membakar udara dingin menjadi asap. Energi api membantai di dalam ruangan gravitasi 20X, memanaskan seluruh tempat. Api dingin es belum menunjukkan kekuatannya, masih mengambang di samping Xian, menunggu sesuatu.
Han Cui menghirup udara panas, wajahnya terkejut dan tidak puas. Tangannya yang mengumpulkan dan mengembunkan udara dingin tiba-tiba mundur, saat udara dingin mundur sedikit demi sedikit. Leng dan King terus mundur, menjaga jarak aman dari Xian. Wajahnya serius saat dia menggertakkan giginya, menyesali dalam hati. Dia seharusnya tidak gegabah seperti itu. Leng dan King sedang tidak dalam suasana hati yang baik, menatap Bing King Tong dengan dingin. Sekarang dia tahu bahwa kakak perempuannya benar-benar berpengalaman dan licik. Bukan karena dia seorang pengecut sehingga dia menahan kekuatannya. Dia merasakan sesuatu yang tidak normal di sini. Keringat dingin Leng dan King mengalir turun saat dia berpikir. Bocah alam langit ini tidak takut pada keempat prajurit alam roh, meskipun dia berada di wilayah yang lain. Bukan karena dia bodoh, tetapi karena kepercayaan dirinya yang mutlak. Memang tidak baik menjadi orang yang menonjol di tengah keramaian. Pikiran-pikiran berkelebat cepat di kepalanya saat Leng dan King segera memiliki rencana balasannya. Dia mencoba tersenyum paksa dan tertawa enggan. Ah, aku hanya ingin melihat hal-hal istimewa apa yang kamu miliki. Haha, kamu memang tidak mengecewakanku. Sekarang aku tahu kamu luar biasa. Leng dan King terdiam sejenak lalu melanjutkan tawanya yang enggan, jika kau tidak keberatan, maukah kau datang ke istanaku untuk beristirahat? Kita bisa membicarakan apa saja. Aku agak gegabah sebelumnya. Nanti, aku akan minum 3 gelas untuk menebus kesalahanku. Bagaimana? Han Cui juga tersenyum, kakak ketiga dan aku sama-sama tertarik padamu, adik kecil. Dari mana asalmu? Siapa gurumu? Bisakah kau memberi tahu kami sehingga kami bisa mengatur waktu yang lebih baik untuk menyambutmu? Setelah mereka menyadari keanehan pada Xian, Han Cui dan Leng dan King tahu bahwa menggunakan kekerasan sama sekali tidak praktis. Mereka kemudian mulai bersikap sopan dan mengetahui asal-usulnya. Bing King Tong dan Suang Yuzu menatap tajam ke arahnya. Rupanya, mereka juga tertarik dengan masalah ini. Prajurit muda alam langit ini tidak hanya memiliki api dingin es, tetapi juga api bumi. Tidak mungkin jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi untuk menjaga punggungnya. Meskipun 7 golongan kuno di Tanah Suci Agung adalah 7 kekuatan terkuat, banyak monster tua lainnya telah mengasingkan diri, berkultivasi di tempat mereka di tanah beracun. Mereka mungkin tidak menunjukkan diri selama ratusan tahun. Para prajurit itu tangguh dan memiliki kemampuan yang benar-benar ilahi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah keberadaan yang paling tidak terduga di Tanah Suci Agung. Jika Tanah Suci Agung tidak mengalami perubahan besar, monster tua ini tidak akan muncul. Prajurit biasa lainnya bahkan tidak tahu tentang keberadaan mereka, dan hanya menganggap 7 golongan lama sebagai satu-satunya tempat berkumpulnya para prajurit di seluruh Tanah Suci Agung. Bing King Tong adalah penguasa kota Kaisar Es, dan dia tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu tentang monster-monster tua yang sekuat jagoan dari 7 golongan kuno. Dia juga tahu bahwa orang-orang itu memiliki temperamen yang aneh, dan mereka akan menyembunyikan kekurangan rekan-rekan mereka dengan segala cara. Jika mereka ceroboh dan mengacaukan penerus monster-monster itu, mereka akan membombardir mereka dengan masalah yang tak ada habisnya. 30 tahun yang lalu, seorang tetua dari Sekte Harta Karun Roh melihat seorang pemuda memegang harta karun yang berharga di salah satu pameran harta karun Sekte Harta Karun Roh. Setelah acara selesai, dia mengikuti pemuda itu secara diam-diam. Dia membunuh pria itu di tempat liar di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya dan mengambil harta karun yang berharga itu, yang nilainya sangat tinggi. Setengah bulan kemudian, seorang prajurit kuat bernama Kitian si lelaki tua, seorang prajurit alam dewa sejati, datang ke Sekte Harta Karun Roh. Tepat di depan Master Sekte dari Sekte Harta Karun Roh, dia menggunakan serangan brutal untuk mengambil jiwa dan roh tetua itu. Setelah itu, dia menyiksa jiwa dan roh tetua itu, yang berada di langit kedua alam roh, selama 3 hari 3 malam sebelum membunuhnya. Ketika Master Sekte dari Sekte Harta Karun Roh mengetahui kebenarannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap diam. Meskipun Kitian si lelaki tua dan Master Sekte sama-sama berada di langit kedua alam dewa sejati, lelaki tua itu telah memasuki alam itu selangkah lebih maju dari yang terakhir. Dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri dan menatap kematian bawahannya yang mengerikan. Di Tanah Suci yang agung,
Qi si lelaki tua tidak termasuk dalam golongan lama manapun. Prajurit yang dengan sepenuh hati berlatih untuk Jalan Agung jumlahnya tidak sedikit. Banyak prajurit kuat yang dikabarkan telah mati mungkin muncul di suatu titik di antara perjalanan beberapa ratus tahun. Pada saat itu, orang-orang akan tahu bahwa mereka masih hidup. Para jagoan aneh itu memiliki basis kultivasi yang mengguncang bumi. Mereka seringkali mengasingkan diri di suatu tempat, dan penerus mereka yang beraktivitas di dunia seni bela diri tidak akan tampak terlalu mempesona. Jika seseorang tidak menyelidiki asal-usul mereka sebelum mengambil tindakan terhadap mereka untuk memuaskan keserakahan mereka, yang menanti mereka adalah guntur yang mengamuk. Pada saat ini, Bing Qingtong, Han Cui, Leng Dan King, dan Suang Yuzu tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap Xian sebagai keturunan dari seorang pejuang tingkat tinggi yang menakutkan. Keempatnya kemudian menatap Xian dengan ketakutan. Tampaknya mereka samar-samar melihat hantu seberat gunung yang tertidur di belakangnya. Xian tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Saya tidak punya guru. Saya baru saja tiba di Tanah Suci yang agung. Saya tidak mengenal apapun di sini." Anak ini pandai menyembunyikan sesuatu. Bing Qingtong bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bahkan lebih yakin bahwa latar belakang Xian tidak biasa. Mereka menjadi lebih berhati-hati, membuang ide untuk merebut api dingin es darinya. Beberapa orang dari tanah misterius dan beracun yang bepergian ke Tanah Suci Agung akan selalu menyembunyikan identitas mereka. Jika mereka dapat menjalin persahabatan yang baik dengan orang-orang seperti itu, mungkin mereka dapat menjalin hubungan dengan sekolah mereka. Ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi kekuatan Tanah Suci Agung. Aku tidak menginginkan api dingin es yang berharga ini. Bing Qingtong merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Metode kultivasi yang aku latih membutuhkan lingkungan yang dingin. Jika kamu setuju untuk membantuku, aku akan memberikan pembayaran yang akan menyenangkanmu. Aku hanya perlu meminjam api dingin es untuk menciptakan lingkungan yang sangat dingin. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Aku juga membutuhkannya. Han Cui tertegun. Dia kemudian melebih-lebihkan, aku juga bisa membayar. Matanya berbinar sementara tubuhnya yang halus bergoyang ke arahnya. Aromanya meresap ke hidungnya bahkan saat dia belum mendekatinya. "Adik kecil, datanglah ke istanaku. Aku punya anggur terbaik dan wanita-wanita tercantik. Jika kau datang, aku yakin kau tidak akan kecewa." Leng Dan King juga tersenyum, berjalan bersama Han Cui, satu di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri saat mereka berjalan menuju Xian. Mereka berdiri di sampingnya dengan harapan di mata mereka. Bing Qingtong dan Han Cui berada di langit kedua alam roh, dan teknik es giok yang mereka kembangkan saat ini mengalami hambatan. Jika mereka dapat menggunakan api dingin es untuk menciptakan ruang yang sangat dingin, teknik es giok mereka kemungkinan besar akan berhasil, dan mereka akan memasuki alam berikutnya. Meskipun tanah dingin pahit dan ruang es yang mereka bangun dingin sampai ke tulang, itu tidak cukup untuk melatih teknik es giok. Jika ruang es dapat mencapai puncaknya, mereka dapat melihat arti sebenarnya dari es dan dingin dalam teknik es giok mereka. Dalam legenda, ketika seorang prajurit mengolah teknik es giok hingga ekstrim, ia dapat membatasi ruang di sekitarnya hingga suhu nol mutlak, yang bahkan menghentikan waktu. Selain itu, lingkungan vakum juga dapat diciptakan, dengan kemungkinan meledaknya medan es, yang akan memengaruhi prajurit manapun yang memasuki medan ini. Almarhum guru mereka tidak mengolah teknik es gioknya hingga tingkat ini. Namun, ia telah meninggalkan mereka arahan yang mengatakan bahwa jika mereka ingin mengolah hingga puncak di mana mereka dapat menghasilkan suhu nol mutlak, mereka harus memahami keadaan ini dan memahami domain niatnya. Jika mereka tidak dapat memahami keadaan tersebut tetapi hanya membayangkannya, mereka tidak akan pernah memasuki alam tersebut. Menurut legenda, Ice Cold Flame, api surga ini, adalah salah satu hal langka dan aneh yang dapat menciptakan suasana suhu nol mutlak ini. Jadi, tidak sulit untuk menjelaskan mengapa mereka tidak dapat mengendalikan diri saat melihat Ice Cold Flame, dan berusaha mencapai lokasinya dengan cara apapun. Han Cui dan Leng Dan King tersenyum menggoda, menatapnya dengan wajah penuh kerinduan, menunggunya menganggukkan kepala. Selama Xian menganggukkan kepala untuk pergi bersama mereka, gadis-gadis ini percaya bahwa dengan tindakan mereka, mereka dapat membuat Xian bersedia membangun ruang es yang cocok bagi mereka untuk berlatih teknik es giok.
Bing Qingtong dan Suang Zuzu selalu dingin dan sombong. Mereka tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi yang berubah. Selain itu, mereka tidak dapat memiliki pesona seperti Han Cui dan Leng Dan King. Jadi, mereka hanya bisa menatap Si Yan karena dia tampak tersentuh. Kedua wanita baik itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk Si Yan dalam hati mereka karena pikirannya yang mesum. Apakah kamu memiliki kalsedon dingin? Si Yan tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya. Jika kamu memiliki kalsedon dingin, kita dapat berbicara lebih banyak. Jika tidak, lupakan saja. Waktuku terbatas. Aku tidak ingin membuang banyak waktu di kota Kaisar Es. Mari kita selesaikan dengan cepat. Kalsedon dingin. Bing Qingtong, Han Cui, Leng Dan King, dan Suang Zuzu berubah warna. Ketika guru mereka kembali saat itu, dia memberi mereka masing-masing setetes kalsedon dingin, yang akan berguna ketika mereka memasuki langit ketiga alam roh. Kalsedon dingin adalah harta karun paling berharga dari kota Kaisar Es. Di pegunungan salju yang sangat dingin di tanah dingin yang pahit, hanya satu tetes kalsedon dingin yang dapat dipadatkan dalam 1000 tahun. Bagi para wanita di sini yang mengolah teknik dingin, kalsedon dingin adalah pelet yang paling berharga. Seperti yang disebutkan Si Yan dalam pertanyaan pertamanya, itu membuat mereka berempat tercengang. Aku hanya butuh kalsedon dingin. Melihat wajah mereka, Si Yan terkejut karena dia dapat menebak bahwa para wanita ini memang memiliki bahan yang dibutuhkan oleh api dingin es. Kalsedon dingin sangat penting bagi kita. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Han Cui mengerutkan kening. Wanita, kristal ki esensi, harta karun rahasia. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Selama kota Kaisar Es memilikinya, aku dapat membantumu mendapatkannya. Bagaimana? Sambil menggelengkan kepalanya, Si Yan bersikeras, aku hanya butuh kalsedon dingin. Keempat lainnya terdiam. Tidak hanya satu tetes, Si Yan menyeringai. Kalian masing-masing beri aku satu tetes kalsedon dingin, dan aku akan meminta api es dingin untuk membangun ruang es yang cocok untuk kalian tanam. Kecuali kalsedon dingin, aku tidak akan menerima yang lain. Keempat wanita cantik itu masih merenung, wajah mereka rumit. Aku akan memberi kalian 7 hari untuk memikirkannya. Setelah 7 hari, aku akan meninggalkan kota Kaisar Es. Kalian harus berdiskusi dengan hati-hati. Si Yan tidak terburu-buru. Ruang es yang bisa kalian berempat kembangkan. Jika kalian melewatkannya, aku khawatir kalian tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih mampu. Kita perlu waktu untuk memikirkannya. Han Cui mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berbicara kepada Bing Qingtong, Dajie, haruskah kita mempertimbangkannya dengan saksama? Bing Qingtong mengangguk. Adik kecil, kita akan berangkat sekarang. Setelah kita memutuskan, kita akan menemukanmu. Han Cui tersenyum enggan di wajahnya, berbicara kepadanya dengan enggan. Baiklah, ayo pergi, kakak ketiga. Han Cui menatap Leng Dan King dan tidak berlama-lama lagi. Bing Qingtong dan Suang Zuzu menatap Si Yan dengan ekspresi rumit lalu pergi. Di depan ruang gravitasi 70X, Ba Xiteng dan Ba Fei telah selesai mengasah kultivasi mereka. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan kelelahan, basah kuyup oleh keringat. Ah! Ba Xiteng tiba-tiba berseru seperti dia telah menemukan benua baru, menatap kosong ke ruang gravitasi 20X. Ba Fei takut. Tubuhnya yang panas menggigil, karena tidak percaya dengan matanya sendiri melihat keempat wanita itu keluar dari ruangan satu demi satu. 4 wanita paling kuat di kota Kaisar Es. Ah! Ba Xiteng menggelengkan kepalanya, berteriak kagum, apa yang terjadi? Mengapa keempat bunga es dari kota Kaisar Es semuanya ada di sini? Apakah mereka menggunakan ruang gravitasi 20X? Omong kosong, apakah aku pusing? Singkirkan tuan kota dan 3 tetua agung. Di depan setiap ruang gravitasi, para prajurit kota Kaisar Es memasang wajah serius, membungkuk untuk menyambut para pemimpin mereka. Wow, itu benar. Aku tidak pusing, oke. Ba Xiteng terus menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia menatap ruang gravitasi 20X, memaksakan senyum dan berbicara pelan. Apakah itu karena si aneh kecil itu? Ba Hou tercengang sejenak, lalu bereaksi cepat. Orang itu hanya memiliki basis kultivasi alam langit. Apakah dia memiliki status bangsawan?
Apakah dia sepadan dengan 4 jagoan kota Kaisar Es yang merendahkan diri, datang ke sini untuknya? Lalu, siapa dia? Petik 2. Apakah dia, utusan Tanah Suci atau Istana Roh Bela Diri? Suara Basi Teng serius. Tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah utusan Tanah Suci atau Istana Roh Bela Diri, dia tidak akan sepadan dengan 4 bunga es yang datang dan menyambutnya. Siapa orang itu? Astaga, apakah dia seorang jagoan yang menyamar? Aku tidak bisa melihatnya, wajah Bo Hou mengerikan. Sementara mereka masih tercengang, Si Yan berjalan keluar dari ruang gravitasi 20X, wajahnya acuh tak acuh. Semua penjaga kota Kaisar Es yang berdiri di depan ruangan tergerak ketakutan saat melihatnya. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Meskipun Bing Qingtong dan Han Cui tidak mengatakan dengan jelas tentang identitas Si Yan, hanya dengan kehadiran mereka berempat di ruang gravitasi 20X, mereka tahu Si Yan seharusnya memiliki status yang sangat mulia. Penjaga ruang 20X mengira Si Yan memiliki beberapa masalah mental ketika dia memilih ruangan itu saat dia memiliki basis kultivasi alam langit. Namun sekarang, dia tercengang melihat Si Yan berjalan keluar dari ruangan itu. Sepertinya pemuda itu memiliki lingkaran cahaya misterius yang menutupi seluruh tubuhnya. Yah, hal-hal yang dilakukan orang-orang luar biasa tidak boleh dinilai dengan akal sehat. Itu mataku yang buruk. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dengan malu. Dia tidak berani meremehkan Si Yan lagi, dan berpikir bahwa wilayahnya tidak cukup untuk menjelaskan pikiran para jagoan itu. Keluar dari halaman pelatihan gravitasi, Si Yan melihat arsitektur megah yang terbuat dari es. Dia tersenyum dan dengan santai berjalan keluar dari tempat itu, mencapai salib. Saat itu sudah larut malam. Bulan yang bersinar tergantung di cakrawala, memancarkan cahaya bulan yang dingin ke dunia ini, membenamkan seluruh kota Kaisar Es dalam cahayanya yang kabur. Di bawah sinar bulan, kota Kaisar Es tidak gelap. Struktur es khusus yang berkilauan seperti bintang tampak sangat indah. Dengan Ice Cold Flame di tubuhnya, selama dia melepaskan auranya, keempat wanita lainnya akan menemukannya kapan saja. Jadi, dia tidak perlu khawatir keempat wanita cantik itu tidak dapat menemukannya. Setelah latihan berat saat ini, dia merasa lapar. Dia ingin mencari penginapan dengan makanan dan anggur yang enak untuk mengisi perutnya yang kosong terlebih dahulu. Hai, adik kecil. Basi Teng memanggilnya dari belakang, wajahnya serius dan menunjukkan jejak rasa hormat. Si Yan berbalik dengan cemberut dan melotot ke arah pria itu. Dia kemudian berbicara dengan suara yang ramah, "Ada apa? Apakah Tuan Kota dan para tetua berbicara denganmu di sana?" Basi Teng bersikap hati-hati dan bersikap rendah hati, karena dia takut akan membuat Si Yan marah. Kami semua melihatnya. Ya, mereka datang menemuiku dan membicarakan sesuatu. Apakah itu penting bagimu? Tidak, tidak ada yang penting bagi kami. Basi Teng melambaikan tangannya terus-menerus. Dia menjadi tegang. Tidak, tidak ada yang berhubungan dengan kita sedikit pun. Itu. Basi Teng tergagap seolah-olah ada sesuatu yang ingin ditanyakannya, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Bodoh. Ba Fei mengumpatnya pelan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, meluruskan tubuhnya yang seksi, memperlihatkan dadanya yang besar dan pahanya yang ramping. Bisakah kami merepotkanmu untuk satu hal? Si Yan menyipitkan matanya, menyapukan pandangannya ke seluruh tubuh Si Yan, lalu bertanya dengan tidak cepat atau lambat. Di dalam istana penguasa kota-kota Kaisar Es, ada sesuatu yang ingin diambil saudaraku. Bisakah kamu membantu kami mengeluarkannya? Ba Fei menggertakkan giginya dengan lembut, menatap mata Si Yan, bertanya kepadanya dengan serius. Petik 2. Apa yang akan aku dapatkan untuk itu? Si Yan sedikit bingung saat dia bertanya dengan sengaja. Saat ini, kami tidak punya apapun yang berharga. Namun, kami berjanji bahwa di masa mendatang, kami dapat membayar Anda sesuai dengan yang seharusnya, Ba Hou menegaskan. Maaf, hanya untuk masa depan yang tidak diketahui, aku tidak akan menyia-nyiakan kekuatanku. Si Yan menggelengkan kepalanya. Basi Teng kecewa, menghela napas panjang. Bisakah kita bicara berdua saja sebentar? Kami bisa menunjukkan ini padamu. Ba Fei masih bersikeras, matanya kaku. Basi Teng terguncang, berteriak, jangan. Ba Fei mendesis, waktu kita hampir habis. Jika kita menunggu lebih lama,
kita akan kehilangan satu-satunya kesempatan dalam hidup kita. Namun, kita tidak mengenalnya, kata Basi Teng dengan getir. Kita bisa bertaruh sekali. Xian tercengang, menatap kedua kakak beradik ini karena dia tidak tahu apa yang ingin mereka tunjukkan padanya. Dari wajah mereka, itu pasti sesuatu yang aneh. Apa yang ingin kalian tunjukkan padaku? Kalian harus berjanji kepada kami, bahkan jika kalian tidak membantu kami, kalian tidak akan memberitahu siapapun apa yang telah kalian lihat. Wajah Bo Hou tampak serius. Tidak masalah, jangan menunggu lagi. Jika kita menunggu lebih lama, tubuhmu akan mengalami perubahan yang tidak terduga. Saat itu sudah terlambat. Baiklah, atas sarannya, Basi Teng akhirnya menyerah. Ikutlah dengan kami, Ba Fei terguncang saat mendapat persetujuan dari kakaknya. Dia segera menunjukkan jalan. Tidak lama setelah itu, Xian dan sepasang kakak beradik ini tiba di sebuah penginapan terpencil. Saat mereka masuk ke ruangan tertutup, Basi Teng menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan belati dan memotong pergelangan tangan kirinya. Xian bingung, mengamati perbuatan pria itu dengan curiga. Tiba-tiba, pupil Xian mengecil. Wajahnya berubah warna saat dia berteriak, "Darah emas!" Pada saat yang sama, api dingin es mengirimkannya pikiran yang mengejutkan dari cincin pembuluh darah, darah dewa. Darah dewa, Xian terguncang. Kau melihatnya? Wajah Basi Teng tampak serius. Darahku tidak seperti darah pada umumnya, darahku berwarna keemasan. Menurut ajaran keluargaku, darah ini diwariskan dari leluhurku. Namun, kami memiliki rantai darah dewa. Jika kami dapat menemukan kunci garis keturunan dewa, kami dapat membuka rantai darah dewa dan memperoleh kekuatan leluhur kami. Jika rantai darah dewaku terbuka, aku akan segera memasuki alam baru. Selain itu, darah ini akan membawa lebih banyak manfaat di kemudian hari. Xian tercengang, rahangnya menganga. Menurut legenda, keluarga Bakita adalah keturunan dari Raja Dewa Semangat Agung. Kita memiliki darah emas dan roh bela diri Semangat Agung. Begitu rantai darah dewa diaktifkan oleh kunci garis darah dewa, roh bela diri Semangat Agung akan memasuki alam baru di dunia baru. Jalan kultivasi akan lebih mulus daripada yang pernah kita harapkan. Ba Fei berkata dengan bangga. Petik 2. Itu benar. Di era purbakala, Raja Dewa Semangat Agung, Raja Dewa Petir, dan Raja Dewa Abadi semuanya terkenal. Mereka adalah orang-orang hebat terkemuka di era sebelumnya. Ketiga Raja Dewa Agung memiliki hubungan yang dekat. Mereka berjalan bersama dan saling mendukung. Kita dapat mengatakan bahwa mereka adalah sekutu terbaik dan tangguh. Api dingin es mengirimkan pesan menarik kepada Xian dari cincin pembuluh darah. Tampaknya sangat terkejut. Di era purbakala, banyak Raja Dewa muncul, dan mereka juga terbagi menjadi banyak kelompok. Raja Dewa Abadi, Raja Dewa Semangat Agung, dan Raja Dewa Petir milik satu kelompok, yang memerintah suatu wilayah. Dahulu kala, rumor mengatakan bahwa dalam pertempuran terakhir, para Raja Dewa mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk saling membunuh. Namun, tidak seorang pun pernah tahu alasannya. Pada akhirnya, Raja Dewa Abadi, Raja Dewa Vigor Agung, dan Raja Dewa Petir kalah dalam pertempuran tersebut. Bahkan pada awal era berikutnya, kelompok dan sekutu dari tiga Raja Dewa Agung belum pulih. Karena kekalahan mereka, mereka tidak dapat mengambil kendali utama di Grace Mainland. 7 faksi kuno Grace Mainland saat ini adalah keturunan dari para Raja Dewa yang telah memenangkan pertempuran tersebut. Setelah itu, keturunan dari Raja Dewa Abadi, Raja Dewa Vigor Agung, dan Raja Dewa Petir tidak terkenal di Grace Mainland. Tampaknya mereka terkekang. Karena mereka berdua termasuk dalam kelompok yang kalah, dan keturunan dari para Raja Dewa, setelah Xian melihat darah emas Dewa Vigor King, dia tercengang. Dia menelan ludah dan berkata, "Aku akan membantumu mengambil kunci garis keturunan dewa itu." Basi Teng dan Ba Fei terkejut. "Tenanglah. Setelah aku membuka rantai garis keturunan dewa, aku akan menjadi lebih kuat, dan akan membalas budimu." Janji Basi Teng. "Bisakah kau membiarkanku memeriksa tubuhmu?" Xian segera membuka hatinya. Ia ingin memastikan apakah Basi Teng benar-benar keturunan Raja Dewa Kekuatan Agung. Tentu, Basi Teng tidak ragu-ragu. Ia mengulurkan tangannya ke Xian, memberi isyarat agar Xian memeriksanya. Xian tidak mengatakan apapun.
Ia melangkah maju dan memegang lengan pria itu, menggunakan kesadaran jiwanya untuk memasuki tubuh pria itu. Begitu kesadaran jiwanya masuk ke tubuh Basi Teng, laut kesadaran Si Yan bergejolak dengan gerutuan, wajahnya ketakutan. Di dalam tubuh Basi Teng, darah jahat terlihat mengalir. Dia samar-samar bisa melihat rantai panjang dan tipis yang memancarkan lingkaran cahaya keemasan. Rantai itu muncul di pembuluh darah di seluruh tubuhnya, yang mengunci pembuluh darah dan meridiannya. Hal yang aneh adalah bahwa setelah Si Yan mengirimkan kesadaran jiwanya ke dalam tubuhnya, rantai yang diciptakan oleh kekuatan dewa tiba-tiba bergerak. Energi liar dan ganas melesat keluar seperti banjir yang mengamuk. Tiba-tiba, lingkaran cahaya emas menutupi tangan kiri Basi Teng, dan darah langsung menyembur keluar. Cahaya keemasan menembus keluar dari dalam tubuhnya, yang membuat wajah Si Yan meringis seolah-olah 10.000 ular listrik melilit dan menggigiti seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang hebat ini tampaknya mampu meledakkan laut kesadarannya. Mengerikan, Si Yan menarik tangan kirinya yang berdarah. Wajahnya berubah drastis karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Maafkan aku tidak tahu itu akan terjadi, Basi Teng sedikit cemas saat dia menjelaskan dengan cepat. Wajah Ba Fei berubah warna. Dia bergegas menghampiri, mencoba membalut luka Si Yan. Namun, saat dia mendekati Si Yan, dia melihat luka di tangannya pulih dengan kecepatan yang bisa diamati oleh mata telanjang. Ba Fei menganga. Dalam waktu singkat, luka terbuka di tangannya pulih, tanpa meninggalkan bekas. Basi Teng tercengang. Apa yang terjadi? Sudah ditakdirkan. Kau dan aku bertemu di sini mungkin karena campur tangan ilahi. Si Yan merenung lalu tersenyum. Apakah ajaran keluargamu mengatakan sesuatu tentang Dewa Abadi dan Raja Dewa Petir? Basi Teng menggelengkan kepalanya. Keluarga Ba kami hanya memiliki aku dan saudara perempuanku di sini. Rumor telah berubah sejak lama. Aku hanya tahu beberapa legenda tentang keluargaku. Keluarga Ba tidak pernah mendengar apapun tentang Dewa Abadi dan Raja Dewa Petir. Keluarga Bamu dan aku memiliki asal-usul yang sama. Si Yan mendesah sedih. Di era purbakala, 3 Raja Dewa Agung dikenal sebagai pahlawan. Namun, kini mereka semua telah menurun. Keluarga yang masih baik, mereka telah meninggalkan panggung Grace Mainland, tetapi setidaknya mereka masih bertahan di laut tak berujung. Keluarga Ba tidak dapat menahannya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Ba sekarang hanya memiliki kalian berdua. Basi Teng dan Ba Fei kebingungan. Aku memiliki roh bela diri abadi. Anggap saja aku sebagai keturunan Raja Dewa Abadi. Bersama dengan roh bela diri kekuatan besar dari keluarga Ba dan roh bela diri petir dari keluarga Lei, kita memiliki 3 jiwa dewa era purbakala. Mereka adalah roh bela diri tingkat roh. Mendengarnya, Basi Teng dan Ba Fei terkejut, menatapnya dengan heran. Di era purbakala, Raja Dewa Abadi, Raja Dewa Kekuatan Agung, dan Raja Dewa Petir berada di pihak yang sama. Mereka kalah dalam pertempuran terakhir, dan pada saat itu, 3 Raja Agung tumbang, dan garis keturunan mereka berangsur-angsur menurun. Raut wajah Si Yan menjadi gelap saat ia menceritakan kebenaran dari zaman kuno. Basi Teng dan Ba Fei mendengarkannya dengan penuh perhatian dan cukup terkejut. Ini adalah rahasia dari zaman kuno. Keluarga Ba telah kehilangan warisannya bersamaan dengan kematian para leluhur mereka. Legenda yang terkait dengan era itu telah hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Jika mereka tidak bertemu dengan Si Yan hari ini, sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini tidak akan pernah tahu apapun. Jadi, kita benar-benar sangat beruntung hari ini karena menemukan yang paling cocok. Wajah Ba Fei berseri-seri karena gembira. Masalah yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun terpecahkan hari ini dengan cara yang lebih dramatis. Apakah kalian yakin bahwa kunci darah dewa ada di istana Tuan Kota? Si Yan mengerutkan kening, bertanya kepada mereka. Aku dapat memastikannya karena aku dapat merasakannya, Basi Teng mengangguk. Kudengar bahwa dibutuhkan tempat yang sangat dingin untuk menyimpan kunci darah dewa. Ketika kepala kota Kaisar Es pertama pergi untuk mengumpulkan rumput giok dingin di pegunungan bersalju yang dingin, dia menemukan kunci darah dewa secara tidak sengaja. Tanpa pengetahuan tentang darah dewa dari keluarga Baku, dia tidak akan tahu apa itu kunci darah dewa. Dia menyimpannya sebagai hiasan kecil di harta karun Kaisar Es.
Tidak ada yang mengunjunginya, dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kunci darah dewa yang ajaib. Oh, begitulah. Xian merenung, lalu tersenyum. Sepertinya takdirmu telah mengatur semua ini. Haha, kepala kota Kaisar Es dan 3 tetua memohon bantuanku. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk meminta kunci darah dewa untuk membantu kalian. Kita harus menunggu sebentar. Setelah mereka membahas masalah ini, mereka akan datang kepadaku. Sige, mengapa keempat bunga es Kaisar Es harus memohon bantuanmu? Basi Teng tercengang. Haha, Xian tersenyum, aku memiliki apa yang mereka inginkan, yang akan mereka korbankan demi apapun. Dengan dukungan ini, kurasa mereka akan menyerah. Kakak beradik itu tercengang. Bagaimana kabar keempat prajurit hebat kota Kaisar Es? Xian berpikir, lalu bertanya. Tuan kota Bingking Tong adalah wanita yang disiplin. Meskipun dia sedikit sombong dan dingin, dia memperlakukan prajurit lain di kota itu dengan adil. Dia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan kota-kota asing. Dia tidak akan menyebabkan perang sendirian. Wanita ini pintar. Di bawah manajemennya, meskipun Kaisar Es masih menjadi kota terburuk di antara 7 kota serikat pejuang, kota itu memiliki beberapa tanda-tanda akan berkembang. Tampaknya Bafei memahami situasi kota dengan baik. Ia perlahan memberi tahu mereka, Han Cui punya rencana besar yang liar. Ia tidak puas dengan posisi tetua. Ia selalu ingin menduduki tahta tuan kota Bingking Tong. 3 tahun lalu, Han Cui akhirnya memasuki langit kedua alam roh, yang sama dengan Bingking Tong. Bertahun-tahun lalu, ia gagal dalam tantangan untuk menjadi tuan kota, dan sekarang, ia ingin merebutnya kembali. Bagaimana dengan Leng dan King dan Suang Yuzu? Leng dan King punya rencana yang dalam. Ia bertugas berkomunikasi dengan kekuatan lain di sekitar Kaisar Es. Kudengar ia punya hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan itu. Karena wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih rendah dari yang lain, ia tidak punya pikiran liar untuk menggantikan Bingking Tong. Bagaimanapun, ia punya hubungan baik dengan Han Cui, jadi ia akan condong ke pihaknya. Rumor mengatakan bahwa Leng dan King telah membujuk Han Cui bahwa begitu ia bisa menduduki posisi tuan kota, ia akan membuat kota Kaisar Es keluar dari serikat pejuang. Tampaknya ia telah menemukan cadangan baru untuk kota Kaisar Es. Suang Yuzu jarang muncul. Dia lembut, dan ingin mempertahankan statusnya saat ini. Dia tidak suka cara Han Cui dan Leng dan King bekerja. Tahun itu, ketika ibu angkat mereka masih hidup, dia dan yang lainnya tidak akur. Suang Yuzu adalah yang terakhir diadopsi oleh tuan kota. Ketika dia masih muda, Han Cui dan Leng dan King sering menindasnya, dan Bingking Tong telah melindunginya. Dia pasti akan berada di pihak yang sama dengan Bingking Tong. Bafei memberi pengarahan tentang situasi kota. Xian mendengarkannya dengan penuh minat. Dia tidak menyangka bahwa keempat wanita cantik itu telah terlibat dalam persaingan yang sengit. Sepertinya pepatah bahwa perang terjadi di tempat orang tinggal memang benar. Oh, pada saat ini, Xian tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia membuka jendela, melihat sepasang saudara perempuan di seberang, wajahnya terkejut. Bing Qiang dan Bing Wei, kedua gadis ini berdiri di depan penginapan, wajah mereka tersenyum. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Saat mereka melihat Xian, kedua saudari cantik itu pun melambaikan tangan padanya. Xian terkejut. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan kamar mereka dan mengetuk pintu dengan pelan. Saat membuka pintu, Xian mengerutkan kening sambil menatap kedua gadis itu dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian datang untukku? Ibu mengirim kami untuk memberitahu kalian agar berhati-hati akhir-akhir ini. Seseorang akan menyusahkan kalian." Bing Qiang mengamati sekeliling untuk melihat apakah ada orang di dekat mereka. Kemudian, dia menekan suaranya. Dia menatap Basi Teng dan saudarinya dengan pandangan skeptis, tetapi ketika dia menyadari bahwa mereka hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana, dia sedikit rileks. "Siapa ibumu?" "Pemimpin Kaisar Es." "Baiklah, aku mengerti. Kalian bisa pergi sekarang. Hati-hati, kudengar Han Cui dan Leng dan King telah meninggalkan kota. Mereka pasti pergi mencari bantuan. Ibuku berkata jika kalian tidak yakin, kalian harus meninggalkan kota. Kita bisa bicara nanti tentang ruang es itu. Jika kalian tidak pergi sekarang, akan lebih merepotkan." Bing Wei tidak bisa menyembunyikan pikirannya saat dia buru-buru memberinya nasihat.
Xian mengangguk sambil menyipitkan matanya, terima kasih atas peringatanmu. Aku mengerti. Kedua saudari itu tidak berbicara lebih banyak, sedikit membungkuk lalu pergi. Lahan basah awan miasma di selatan kota Kaisar Es. Miasma beracun bagaikan awan warna-warni yang menutupi rawa sepanjang tahun. Di dalam rawa, banyak binatang buas dan serangga beracun muncul di sana-sini. Lalat beracun yang lebat berdengung di mana-mana. Tak perlu disebutkan penduduk biasa, bahkan jika para pejuang di alam rendah bertemu dengan lalat beracun itu, mereka hampir tidak akan bertahan hidup. Di tanah di tengah lahan basah awan miasma terdapat banyak bangunan dan tanaman hijau, tempat semua jenis tanaman beracun dengan penampilan aneh dan berbahaya ditanam. Asap beracun mengepul dari tanaman itu. Banyak cacing raksasa tinggal di dekat tanaman beracun itu untuk menghirup asap beracun dan membudidayakannya. Lahan basah awan miasma adalah markas keluarga Ning dari kuil surga. Para cikal bakal keluarga Ning adalah para pengikut sekte lima racun, tempat ia belajar membudidayakan teknik beracun. Kemudian, mereka bergantung pada kuil surga dan rahasia yang mereka pelajari dari sekte itu untuk menciptakan metode kultivasi ganda menggunakan ramuan dalam seni bela diri mereka. Setiap anggota keluarga Ning tidak hanya memiliki alam yang dalam dan teknik misterius, mereka juga tahu cara menjinakkan dan menggunakan serangga beracun. Semua prajurit keluarga Ning adalah jagoan yang pandai menggunakan ramuan. Yang lebih berbahaya, mereka berteman dengan binatang buas dan serangga beracun. Beberapa dari mereka bahkan dapat menggunakan racun beracun untuk menerobos, menyatukan ki mendalam mereka dengan udara beracun, yang membantu mereka menjadi prajurit beracun. Alasan keluarga Ning menjadi salah satu klan puncak kuil surga adalah karena mereka memiliki teknik racun yang hebat. Selama pertempuran, jika musuh mereka lengah, racun akan langsung masuk ke tubuh mereka. Tak lama kemudian, mereka akan kehilangan kemampuan bertarung, yang akan memudahkan keluarga Ning untuk membunuh mereka dengan mudah. Keluarga Ning kuat karena teknik racun mereka yang luar biasa. Uap hijau beracun setebal awan tebal, berkelok-kelok di atas keluarga Ning tanpa menghilang. Aura yang membuat jiwa orang mati rasa membanjiri wilayah keluarga Ning. Prajurit yang menyusup ke area itu harus melangkah dengan rasa takut. Mungkin mereka terbunuh karena racun itu sebelum mereka sempat mencapai wilayah keluarga itu. Meskipun Han Cui dan Leng dan King memiliki basis kultivasi alam roh, mereka tidak berani meremehkan tempat itu. Mereka harus melepaskan udara dingin untuk menciptakan kandang es di sekitar tubuh mereka, untuk mencegah racun yang bisa mereka lihat dengan mata telanjang memasuki tubuh mereka. Ini bukan pertama kalinya Han Cui dan Leng dan King mengunjungi tempat ini. Mereka baru saja tiba ketika seorang prajurit keluarga Ning yang mengenakan wajah muram menyambut mereka dan membawa mereka ke tempat yang luas dan bersih yang tidak memiliki udara beracun. Tetua Han dan Tetua Leng telah mengunjungi rumah sederhana kami, ini kehormatan bagi kami. Haha, Ning Luo Han tersenyum, memberi isyarat kepada para pelayannya untuk membawakan mereka teh. Urusan penting apa yang ingin kalian bahas di sini kali ini? Aku telah mengirim 7 prajurit, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Jangan bilang mereka tewas di tangan Bing King Tong. Ning Luo Han memiliki basis kultivasi langit pertama alam roh. Dia adalah salah satu manajer keluarga Ning. Saudara kandungnya, Ning Dukuan adalah penguasa keluarga Ning saat ini, yang basis kultivasinya berada di langit ketiga alam roh. Dia telah mengasingkan diri di tempat rahasia di dalam lahan basah awan miasma untuk mengolah teknik beracunnya sepanjang tahun. Orang-orang mengabarkan bahwa dia akan menguasai teknik beracun 7 warna milik keluarga Ning. Meskipun Ning Dukuan adalah kepala keluarga, dia jarang sekali ikut campur dalam urusan keluarga. Jika itu bukan masalah yang krusial, anggota keluarga juga tidak akan mengganggunya. Seorang pemuda dengan api dingin es telah datang ke kota Kaisar Es kita. Han Cui tersenyum dan berbicara dengan wajar. Kau tahu betapa pentingnya Ice Cold Flame bagi orang-orang yang mengolah teknik Ice Cold seperti kami. Kami di sini secara pribadi untuk meminta kekuatan Ning untuk menyenangkan pemuda itu dan Ice Cold Flame-nya. Ice Cold Flame, mata Ning Luo Han berbinar. Dia berteriak, dengan wajah kaku, alam apa yang dimilikinya. Kalian berdua tidak yakin bisa mengalahkannya. Dia juga tahu bahwa Han Cui dan Leng dan King adalah tipe orang yang tamak dan berpikiran terbuka.
Jika mereka mengenal seorang pria di Kaisar Es dengan Ice Cold Flame, bagaimana mereka bisa mengendalikan diri? Ya, kami tidak ingin menyembunyikan apapun. Anak laki-laki itu hanya memiliki langit kedua dari alam langit, tetapi dia tidak hanya memiliki Ice Cold Flame, dia juga memiliki api surga yang sangat panas. Namun, kami tidak tahu apa itu. Han Cui memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya, api es dingin termasuk golongan dingin, dan api yang membakar itu benar-benar bertolak belakang. Namun, mereka berdua tinggal bersama dengan bocah itu. Kurasa dia seharusnya punya cadangan yang besar. Mungkin dia murid kesayangan para monster tua itu. Kita tidak berani mengambil tindakan gegabah. Raut wajah Ning Luohan sedikit berubah saat mendengar wanita itu. Di Tanah Suci yang agung, para monster tua itu tidak menampakkan diri secara teratur, tetapi semua orang tahu tentang kekuatan magis dan ilahi mereka yang dapat menembus langit dan bumi. Para pengikut sejati mereka, tentu saja, luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki segel di jiwa mereka saat mereka datang ke masyarakat sipil. Saat mereka menghadapi sesuatu yang tidak terduga, para monster di belakang mereka akan segera diberitahu. Jika mereka mengacau dengan para monster tua itu, bukan hanya kota Kaisar Es yang tidak akan aman, keluarga Ning juga tidak akan hidup dengan damai. Jika dia murid salah satu monster itu, masalah ini akan sulit ditangani. Ning Luohan merenung, wajahnya serius. Dia mempertimbangkan masalah itu sebentar lalu berbicara, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Kudengar keluarga Ning punya seseorang yang sangat memahami pengendalian jiwa. Dia punya teknik yang hebat dalam menggunakan segel jiwa. Jika kita bisa memintanya untuk membantu, saat kita melenyapkan anak itu, kita juga bisa menghancurkan segel gurunya di jiwanya. Kurasa itu bukan masalah besar. Leng dan King memasang wajah tersenyum. Tangannya yang seperti batu giok mengangkat gelas anggur dan bersulang ke arah Ning Luohan, kita hanya butuh api dingin es. Kita tidak menginginkan yang lain pada anak itu. Saat ini, kita hanya tahu dia punya jenis api surga yang membakar lainnya. Kita tidak yakin apakah dia punya yang lain. Tapi kurasa dia pasti punya lebih banyak harta. Ning Luohan menunjukkan bahwa dia tersentuh mendengar yang lain. Tapi dia tidak langsung setuju dengannya, mengerutkan kening dalam pikirannya. Han Cui dan Leng dan King juga tidak ikut campur dalam pikirannya, hanya menatapnya dengan penuh harap sambil menunggu keputusannya. Apa yang seharusnya mereka katakan, telah mereka lakukan. Situasinya kini jelas. Jika mereka perlu mengambil tindakan, itu akan berisiko, meskipun semuanya tampak positif. Ning Luohan bukanlah orang bodoh. Dia sudah jelas tentang peran apa yang harus dia mainkan. Di bawah tatapan penuh perhatian Han Cui dan Leng dan King, Ning Luohan ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Pria itu bukan milik keluarga Ning kita. Dia perlu berlatih teknik beracun, itulah sebabnya dia datang ke lahan basah awan miasma. Kami memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Kami tidak bisa memaksanya. Dalam urusan ini, kami hanya akan mendukung kalian. Jika dia tidak mau membantu, aku tidak berani memaksa. Kami sudah banyak mengganggumu, kata Han Cui dengan wajah lembutnya. Aku akan membujuknya untuk melakukan ini. Ning Luohan berdiri, kalian duduk di sini dan nikmati tehnya. Aku akan segera kembali. Han Cui dan Leng dan King mengangguk. Beberapa saat kemudian. Saat itu, Han Cui dan Leng dan King mulai tidak sabar, ketika Ning Luohan kembali sendirian. Ekspresi wajahnya rumit, saat dia mengerutkan alisnya erat-erat dan menyesap tehnya. Sepertinya dia memilih kata-kata untuk diucapkan. Bagaimana? Leng dan King mencondongkan tubuhnya yang lembut ke depan, menunjukkan bahwa dia sedang terburu-buru. Dia mengatakan bahwa risikonya besar. Jika anak itu adalah murid sejati dari monster tua itu dan dia ingin melepaskan segel di jiwanya, harga yang harus dia bayar tidak akan kecil. Ning Luohan meminum tehnya, wajahnya sedikit aneh. Namun, dia juga mengatakan bahwa jika kalian dapat menunjukkan niat baik kalian, dia bisa mengambil risiko sekali saja. Niat baik apa yang dia inginkan? Han Cui dan Leng dan King berbicara serempak. Mata Ning Luohan melirik tubuh kedua wanita cantik itu sambil berkedip-kedip. Beberapa menit kemudian, dia berkata, salah satu dari kalian berdua, jika kalian setuju untuk menghabiskan malam bersamanya, dia akan mengambil risiko.
Selain itu, selain api dingin es, semua harta yang dimiliki anak itu akan menjadi miliknya. Han Cui dan Leng dan King menjadi dingin karena marah. Mereka mendengus pada saat yang sama. Aku tahu kalian sedang mengolah teknik giok es. Kecuali kalian menguasai teknik itu, kalian harus tetap murni. Begitu kalian kehilangan kemurnian, kultivasi kalian akan menjadi berat, dengan banyak risiko dan kemungkinan besar akan terjerumus dalam kejahatan. Itulah sebabnya kalian semua masih perawan. Meskipun kalian terlihat nakal, kalian selalu menjaga kemurnian diri kalian. Ning Luohan dapat menebak bahwa para wanita itu akan marah. Dia mencoba berbicara dengan baik, aku tahu ini sulit bagimu, jadi aku bernegosiasi dengannya. Tapi dia tidak masuk akal. Begitu dia mengucapkan kata-katanya, dia tidak akan berubah sedikit pun. Namun, jika kamu bisa mendapatkan Ice Cold Flame, harta yang sangat dingin, bahkan jika kamu harus kehilangan keperawananmu, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu untuk mendorong teknik Ice Jademu ke puncak. Kamu harus memikirkannya dengan cara yang positif. Han Cui dan Leng dan King menegangkan wajah dingin mereka dan menggertakkan gigi gading mereka sambil menimbang untung dan ruginya. Mata Ning Luohan merenung, tetapi mereka juga menyapu tubuh kedua wanita itu yang lembut dan halus. Namun, wajahnya tenang, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu betapa pentingnya Ice Cold Flame bagi mereka. Jika mereka bisa mendapatkan Ice Cold Flame, jalur kultivasi mereka akan menyala. Dalam 10 tahun, mereka bisa memasuki alam berikutnya. Menghabiskan 50 tahun untuk memasuki alam dewa sejati bukan hanya mimpi lagi. Dia tahu akan sulit bagi kedua wanita ini untuk melepaskan Ice Cold Flame. Lama sekali setelah itu, Han Cui menarik napas dalam-dalam, saat dadanya yang putih susu dan kencang bergoyang. Matanya yang indah menatap Ning Luohan saat dia mencoba menekan rasa jijik di hatinya, bertanya dengan dingin. Bisakah dia 100% yakin? Jika dia bisa berjanji bahwa tidak ada yang tak terduga akan terjadi dan dia bisa menyelesaikan semuanya dengan benar, aku bisa memuaskannya untuk 1 malam. Petik 2. Haha, aku memiliki basis kultivasi alam roh langit ketiga. Jika aku mengambil risiko dan merusak jiwaku untuk memecahkan segel yang dibuat oleh seorang pejuang alam dewa sejati, aku yakin tentang itu. Sebuah suara serak datang dari luar. Mereka kemudian melihat seorang lelaki tua menunggangi seekor katak raksasa yang jelek, perlahan muncul dari rawa yang jauh dari mereka. Bahkan seekor gajah lebih kecil dari katak yang ditungganginya. Katak raksasa itu memiliki 8 pola garis perak berkilauan di punggungnya, sementara seluruh tubuhnya ditutupi dengan gelembung abu-abu. Gelembung-gelembung itu bahkan mempunyai lubang-lubang kecil tempat keluarnya asap beracun, menyisakan racun yang lembek, yang terlihat sangat menjijikkan.